soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 kali sampai 4 kali. Karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya. Masya Allah. Bagaimana Ustaz? Teman-teman sekalian, persoalan sebelum masuk ke cicak dia. Ya, sebelum masuk ke cicak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 2238 riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk nanti di Al-Bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya Ummu Syuraik. Sebelum masuk ke persoalan cicak, Anda mesti pahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan sesuatu makhluk apapun itu terdiri setidaknya dari 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Di makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Allah ciptakan lebah, ya. Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan. Madunya ambil, Masya Allah, antum gak pernah persoalkan lebahnya. Diambil manfaatnya, dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita, supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil, niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan madarat di situ, supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal, nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti misal dieksekusi, dibunuh kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang gak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya Masya Allah turun ayat di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Posisi paling kanan, dari tengah sampai dengan ke bawah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah punya rasa malu. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan maslahat untuk kita. Jadi, kenapa antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Jadi persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madarat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan ini ada yang kotor, ada yang gak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin, karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas sampai sini? Wasamma bi fuwaisiqa, dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan menjadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, kan? Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Syuraik nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jelas di sini? Di antum pahami dulu ini hikmahnya. Kalau nggak paham hikmahnya, Masya Allah nanti muncul macam-macam.
Wah ini kan melanggar hak asasi kehewanan misalnya kan. Masya Allah, ada macam-macam lah. Nyamuk kan tuh nggak bilang gitu. Nyamuk kan sama aja. Kenapa nggak bilang antum nyamuk kejam? Ya, membunuh nyamuk kejam, bunuh lalat kejam dan sebagainya. Kalau di nyamuk ada kotoran, cicak juga ada kotoran. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Ini yang kedua gambaran keimanan kita untuk mengikuti petunjuk syariat. Kenapa membunuh cicak dapat pahala? Dan kenapa bisa demikian? Harriquhu, bakar dia, kumpulkan semua kayu. Maka semua masyarakat Babilonia mengumpulkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bakar dia. Akhirnya Nabi Ibrahim pun bakar. Lalu apa kata Allah? Kuni bardau wa salama. Jadilah engkau sejuk dan selamat ala Ibrahim. Ketika itu datanglah cicak meniup-niup api Ibrahim. Maka dosa cicak sampai sekarang cicak pun. Maka ditembaklah cicak. Tembak. Kami dulu waktu kecil-kecil mengaji pakai karet tembak cicak. Kenapa kau bunuh? Bunuh aja lah, pokoknya bunuh. Hadis tentang membunuh cicak. Sebenarnya filosofi makna di dalamnya adalah bahwa kita harus memilih. Ketika ada kebatilan, Namrud membakar Ibrahim. Ketika itu ada seekor burung pipit membawa setetes air, lalu dipadamkannya api. Ketawa burung yang lain. Kenapa kau padamkan api? Satu tetes mana bisa memadamkan? Aku tahu satu tetes tak bisa memadamkan, tapi aku hanya ingin nanti kalau Allah bertanya saat Ibrahim dibakar, apa yang kau lakukan? Aku pernah ikut. Saat somat dia ejek-ejek, pernah kau bela dia di internet? Kenapa ke situ pula begini? Aku tahu pembelaanku itu tidak bermakna, tapi aku ingin ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka cicak, membunuh cicak ini manfaatnya bagus apa? Supaya tai cicak yang berserak-serak. Kadang kita sedang duduk, apa nih? Bau. Jangan disiksa. Jangan pula tangkap cicak, dipegang kakinya, tak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Sekali pukul mati. Yang pula ditangkap balik jadi cicak. Kau lah dulu atuk kau dulu meniup-niup Ibrahim itu kan. Jangan ku siksa kau semua. Boleh sekali bunuh. Dari riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya kecuali cicak yang justru meniupnya atau meniup api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan Abu Hurairah, barang siapa yang membunuh cicak dengan satu kali pukulan ditulis baginya 100 kebaikan, dan barang siapa yang membunuh pada pukulan atau bantingan yang kedua baginya lebih sedikit dari itu, dan barang siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga lebih sedikit daripada itu. Saya masih belum memahami hikmah perintah membunuh cicak. Bukankah cicak tidak membahayakan dan mengurangi populasi nyamuk? Bagaimana jika kita sudah mulai sholat berjamaah di masjid, ternyata baru menyadari ada kotoran cicak di dekat tempat sujud, sahkah sholatnya? Hadis ini hadis sahih. Sama halnya kita bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tidak boleh dimakan, tidak usah diciptakan sekalian. Itu akal-akalan kita manusia. Kenapa sholat asar 4 rakaat? Kenapa enggak duhur juga 4 rakaat sama-sama siang? Kenapa enggak satu saja Allah kasih? Daripada jam 12 sama jam 4, lebih baik jam 2 siang sekalian 4 rakaat. Loh, Allah maunya begitu. Gimana caranya kita sebagai makhluk memprotes Allah? Nggak bisa. Iman itu artinya meyakini dan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah SWT. Itu memang iman. Kalau masalah hikmah, bisa ada atau tidak ada. Tanpa ada pun tetap kita menerima hukum Allah SWT. Nanti hikmah-hikmahnya datang setelah itu, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan cicak, memang dia makhluk yang diciptakan dan dia butuh makanan. Walaupun dia disuruh bunuh, dia butuh makanan. Ada beberapa hewan yang kita disuruh bunuh kan? Bukan cuma cicak, kalajengking, ular, ya, hewan yang berbahaya. Memang kita dianjurkan bunuh. Anjing yang berwarna hitam semuanya, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW itu adalah jelmahan daripada syaitan, itu kan? Tapi semuanya hitam ya, semuanya, dan hanya anjing. Jangan lihat orang kulit hitam. Pernah soalnya begitu di Madinah.
Ada orang bilang pada saat dijelaskan ini, dia lagi tidur, dia bangun di kelas, dia cuma dengar kata-kata hitamnya boleh dibunuh. Dia bilang, Syekh, orang Afrika boleh kita bunuh kan hitam. Kata syekhnya, ini anjing hitam. Nah, jangan salah faham. Jadi memang diperintahkan membunuh cecak, membunuh tikus, membunuh ular, kalajengking, itu perintah dari Allah SWT. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Jadi kan, saya terus terang secara pribadi belum mendapat hikmahnya, tapi sebagai orang yang beriman kita jalani. Kita jalani. Kalau satu waktu dengan berjalannya hidup kita dapat dengan ilmu teknologi canggih, ada hikmah-hikmah tertentu, ya alhamdulillah. Tapi tanpa itu pun tetap kita imani. Gitu. Seperti itu. Kalau ada kotoran cecak, sesuatu yang kita tidak tahu memang dasarnya. Kita lihat pada saat sudah bangun dari sujud atau rakaat pertama, pas rakaat kedua kelihatan ada seperti kotoran cecak. Ragu, pindah tempat. Bisa kita melangkah ke kanan atau ke kiri, gitu kan? Itu bisa pindah. Itu satu jalan solusi yang disampaikan oleh para ulama fikih. Jadi kita bisa pindah. Dan masalah sebelumnya kita kalau tidak tahu sempat tersentuh itu tidak ada hubungannya. Itu berhubungan dengan masalah orang tidak tahu. Sah saja sholatnya. Nah kemudian ilmu dari ini adalah keterlibatan yang tidak penting itu tetap dihisab. Karena yang dihitung itu adalah karakter atau keinginan. Mulane cecek niku cara kiai kuno, mateni cecek itu sunat, tapi ora usah gawe kegiatan nggih. Mun ngamen golek cecek ora tau mulang. Ora sida mulang muin apa Saudi men golek cecek. Iku cecek ku mangkel loh. Dadi dekne nang kono iku niup. Nyebuli napa? Geni, ben tambah gede. Sing kodhok ya kodhok katak. Jupuk banyu, ya ora ono artine geni koyo ngono kok ape dipateni banyu sing dibetono apa? Kodhok. Tapi iku mangkelno. Sampeyan ngidoni kiai kena ra kena mangkelno to kira-kira. Kowe roh Habib utawa kiai mbok idoni jarak 7 meter. Iku tetep dihitung Allah wong sing membenci Habib utawa kiai senajan ora kena. Karena itu perilaku yang menjengkelkan. Sakjane oleh niat cecek ya ora ono gunane wong geni wis gedhe, tapi iku mangkelno. Waliane kodhok beto napa? Air ya ora ono gunane, tapi iku bukti simpatik, bukti mahabbah. Kok sampeyan ngeten iki teko teng ngajeni Yezin ora ono pengaruh. Yezin tetep seneng Nabi wong putune. Mbok dongano ora mbok dongano wis senengi Nabi Habib sinten mriki. Tapi dongano ya Allah Habib Zain dadene wali, Nabi seneng putuku didongano dadi wali. Sajane Nabi ya mbok dongano ora dongano tak dongano aku dhewe. Tapi cara berpikir ora gitu. Nunjukno napa? Mahabbah. Jadi akhirnya kodok sampai dihormati oleh Islam, diharamno di nopo pateni, termasuk kanggo masalah tip. Padahal biasanya kalau sudah untuk medis Nabi menghalalkan. Ada seorang dokter ya Rasulullah, kodok itu fungsinya gini-gini, apa boleh saya bunuh untuk pengobatan? Nabi tetap fanaha angkot liha, Nabi tetap melarang membunuh kodok. Mereka sejarahnya punya perilaku simpatik terhadap Nabi Ibrahim alaihis. Cecek mangkel. Jadi umamnya kakean cecek berarti kakean barang sing mangkel no, koten mawon iki.